Sobat Fobi, hari ini episode khusus dari Filosofi Robi. Sekarang ini, Presiden Jokowi sedang menjalankan misi sangat serius dan penting di Eropa. Beliau mendatangi Jerman, lalu Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Apa urusannya? Banyak. Ini yang akan menjadi kita bahas hari ini. Dari soal perang Ukraina, Rusia, geopolitik, krisis energi, krisis pangan, dan apa itu semua hubungannya dengan Indonesia. Kenapa ini penting buat kita sampai Presiden Jokowi pergi ke sana mencoba menyelesaikan ini semua. Saya sudah punya dua narasumber yang memang cocok untuk menjelaskan ke kita semua sebetulnya apa sih yang sedang terjadi, efeknya apa buat kita, dan apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Indonesia ke depannya. Pertama, saya didampingi oleh Bapak Archandra Tahar, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral tahun 2016 dan 2019. Cocok dong menjelaskan krisis energi, apalagi beliau juga sekarang Komisaris Utama dari PGN Perusahaan Gas Negara. Nah, tapi selain itu kita akan juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Eko Sulistyo, Komisaris dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Ini saya pikir dua narasumber yang paling tepat, paling cocok untuk menjelaskan terutama dari sisi krisis energi, apa sih yang menjadi tantangan Indonesia dan bagaimana kita bisa keluar dari tantangan krisis ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, selamat siang Pak Chandra, Pak Eko. Selamat siang. Terima kasih meluangkan waktunya ke 2045 TV. Ini yang paling sibuk. Kalau saya sih kemana-mana. Kemana-mana selalu. Dan nanti kan udah dijelaskan, ini yang ahli energi karena memang sekolahnya energi. Tapi kalau saya kan sejarawan energi sekarang. Sejarawan energi. Cocok, jadi geopolitik nanti dijelaskan oleh Pak Eko ini kan apa sebenarnya terjadi. Oke Pak Chandra dan Pak Eko, kita langsung saja nih ya. Kita semua tahu sekarang dunia sedang ada dalam banyak krisis. Keluar dari pandemi, kita mau bangkit, tahunya sekarang banyak sekali krisis. Nah, salah satunya yang paling dahsyat ini adalah yang dimulai karena perang Rusia-Ukraina ya, yang memicu krisis macam-macam. Mungkin saya ke Pak Eko dulu nih. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di Rusia-Ukraina ini? Lalu apa hubungannya kok jadi ke krisis energi dan pangan? Ini gimana sih sebetulnya ceritanya Pak? Sebagai sejarawan segalanya. Ya memang kalau melihat konflik ini panjang ya. Aspek historisnya juga besar karena tujuan dari Putin menginvasi Ukraina ini juga ada misi historis ya. Itu yang mereka kemukakan. Nah, tetapi inilah yang sudah terjadi sejak akhir Februari sampai hari ini paling tidak sudah memasuki bulan keempat. Ya, betul. Dan hari ini siang hari ini kita perjalanan ke sini. Kalau kemarin ibu kota Kiev sudah dibombardir, tapi hari ini justru misalnya fasilitas-fasilitas sipil soal mal. Jadi itu kan ibu kota Kiev itu kan sudah agak lama ya. Kira-kira seminggu 2 minggu tidak ada semacam serangan dan sebagainya, tapi tiba-tiba kemudian diserang dan tadi diberitakan sebuah mal dibombardir dari rudal jarak jauh. Lagi asik-asik ke mal gitu, tiba-tiba ada rudal ke situ. Dan itu penduduk sipil. Nah, artinya apa? Bahwa langkah apa yang sekarang ini terjadi dengan proses pengeboman itu di ibu kota, jantung ibu kota, dan kemudian juga ini kan juga harus dibaca sebagai sebuah sinyal kalau kita mau melihatnya ya. Nah, misalnya di Jerman ada pertemuan G7. Betul. Itu negara-negara yang paling tidak menjadi face of face oleh Rusia yang membantu Ukraina. Kemudian juga ada peningkatan aktivasi tentara NATO. Yang tadinya 40.000 sekarang mau di 300.000 dan mereka konsolidasi di Madrid. Jadi dan semua artinya apa? Dalam konteks kesiagaan tingkat tinggi lah kira-kira. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian buat kita yang membaca breaking news tiap hari itu kan, loh ini apa sih? Apakah kok nggak ada istilahnya
ruang untuk berdialog, kemudian juga makin menurun. Tapi ini justru kita melihatnya akan makin meningkat. Artinya ini bisa jadi akan memiliki dampak jangka panjang. Nah, itulah yang pentingnya tadi menurut saya, bagaimana mengukur dampak di luar korban perang itu sendiri, yang juga akan menjadi korban mungkin bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Itu krisis pangan, krisis energi. Dan mungkin ada krisis jadi resesi meskipun kita global, tidak tinggal di Ukraina, kita bisa dikorban gitu kan Pak? Iya, karena misalnya soal pangan itu gimana tuh? Kita misalnya gandum aja ya, itu 2021 data kita kebutuhannya 3 juta ton. Itu Indonesia Pak? Indonesia aja, belum yang lain. Belum yang lain. Nah itu kan sekarang diblokade. Kita memang import dari mereka? Impor dari Ukraina. Memang, ya. Nah belum yang lain kan, biji-bijian yang lain. Yang sekarang jalurnya itu satu-satunya melalui Laut Hitam. Nah, memang ada jalur lain, tapi itu melingkar melalui Eropa, pakai jalan darat, pakai jalan. Tapi kan efektivitas untuk melakukan pengangkutan itu kan lebih efektif dari laut, dari kapal. Mahal kalau lewat darat. Selain jauh akan bikin mahal. Dan rangkaiannya pasti panjang sekali kalau pakai keretanya sepanjang apa gitu ya. Gitu. Nah itulah yang sekarang menurut saya, nanti mungkin kita bicarakan lebih lanjut, Presiden punya misi itu, khususnya untuk krisis pangan. Oke Pak Eko, sebelum kita masuk ke misi Presiden, nah saya mau beralih ke Pak Chandra. Tadi krisis pangan sudah ada intronya dari sejarawan kita Pak Eko. Nah krisis energi itu gimana? Apa hubungannya perang Ukraina-Rusia jadi krisis energi? Itu kan perang mereka aja gitu. Yang menjadi persoalan itu adalah yang berperang ini punya sumber daya yang cukup besar. Ya, coba kita lihat ya dari sisi crude oil. Crude oil itu boleh dibilang Rusia ini nomor 2 atau nomor 3 yang memproduksikan oil di dunia ini. Nomor 3 kalau crude oil. Ya, itu bersaing antara Amerika, Saudi, Rusia. Ganti-gantian aja mereka. 3 besar itu aja. 3 besar aja. Siapa yang produksikan terbesar tahun ini atau tahun depan? Gitu. Ya, ganti-gantian mereka. Tapi mereka punya rahasia, punya kemampuan untuk menaikkan produksinya dan dia punya juga reserve yang cukup untuk itu. Itu dulu. Yang kedua, gas. Gas banyak di Middle East, ada di Qatar dan lain-lain. Gasnya Rusia itu penyumbang 17% dari gas dunia. 17%. Terbesar itu? Bukan terbesar. Ya, bukan terbesar. Nomor 2 kalau nggak salah. Jadi 17%. Dari produksi minyak Rusia ini, dia menguasai sekitar 11% atau 10-11% produksi dunia minyak yang mereka ekspor. Ekspor berarti negara lain tergantung dari ekspornya Rusia. Itu ada sekitar 4-4,5%. Kalau kita bicara crude oil atau BBM, terjadi ketidakseimbangan hanya 1% saja, atau bahkan kurang dari 1%, itu bisa membuat harga bergejolak. Sekarang, sewaktu Rusia tidak diperbolehkan untuk ekspor yang 4,5% ini, artinya apa? Kemampuan dunia untuk mendapatkan 4,5% produksi minyak Rusia itu terganggu. Jadi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah sampai ada gangguan 4% ini ya? Atau zaman modern ini, ya setelah tahun 2020 pernah waktu itu terganggu pasokan sewaktu mungkin sejarawan nanti bisa lihat ya embargo Saudi ke Amerika tahun 73 tahun 70-an ya. Jadi 4,5% ini yang terganggu tentu harus ada penggantinya. Ya, pasti. Nah, sampai hari ini OPEC mampu nggak mengganti 4,5% ini? Tidak mampu. Ya, emang nggak punya mereka atau spare capacity yang bisa digunakan. Jadi untuk memproduksi minyak, besok saya memproduksikan minyak nggak bisa. Nggak bisa gitu aja. Ya? Nggak bisa gitu. Nyalain plug keluar nggak ada. Ya, perlu waktu. Nah kira-kira yang punya itu, tapi nggak 4,5%. Arab Saudi punya spare capacity yang bisa dia buka. Kuwait punya, UAE punya, 3 ini yang punya. Cukup nggak 4,5%? Nggak sampai. Paling ya 1,5-2 juta barrel per day, which is sama dengan sekitar 2%. Jadi kebutuhan dunia itu sekitar 100 juta barrel per day.
Jadi kalau 4,5% itu artinya 4,5 juta barrel per day yang terganggu. Ya. Kalau dipaksakan ke OPEC, itulah Saudi, UAE, Kuwait. Namun tidak mencukupi. Ada kekurangan. Artinya kurangnya berapa? Kalau itu digeber gitu, masih tetap ada 2% lagi yang kurang. Nah ini yang bikin bergejolak terus. Gas bagaimana? Nah gas lagi. Gas sewaktu winter kemarin, bulan Februari, mulainya Februari-Maret, winter di Eropa, ya, suplai gas Rusia ke Eropa itu ada sekitar 40%. Wow. 40% suplai Eropa itu tergantung Rusia. Yeah. Itu nggak main-main ini. Oh, ada dari Norway, ada dari Inggris ada, tapi tidak mencukupi. Yeah. Itu persoalan yang kedua. Persoalan selanjutnya adalah infrastruktur untuk gas. Kalau saya butuh gas, saya beli gas langsung, nggak bisa juga. Jadi kalau kita bicara hulu migas, butuh waktu untuk memproduksikan. Kalau oil dia jadi bisa dijual langsung, kalau gas enggak. Gas itu kita harus tahu persis. Memindahkannya dengan cara apa? Nggak bisa masuk ke kapal gitu aja? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Jadi kita harus tahu dulu, saya akan memindahkan lewat pipa. Oke, maka Rusia membangun pipa. Pipanya harus bangun dulu. Dibangun dulu. Ya, itulah apa Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ya. Kalau saya mau ubah menjadi LNG, LNG-nya harus bangun dulu. Berapa lama bangun LNG? Bisa 36 bulan, bisa 40 bulan. Bisa gas menjadikan liquid. Liquidnya baru bisa ditaruh di kapal. Kapal hanya liquid ya? Kapal hanya liquid. Oh, ada bentuk lain. Apa? Dikompres. Jadi gas tadi dikompres. Jadi 1/300-nya. Kalau LNG itu 1/600. Ya, makanya dia bisa ditaruh di kapal. Dijadikan ini menjadi rasio volumenya di 1/600-nya. Terus ada ide dikompres dengan CNG namanya, compressed natural gas. Tapi ada nggak option itu untuk negara-negara Eropa? Susah. Jadi kemudian kita mau LNG sekarang. LNG-nya kalau dibangun, ada LNG di Rusia? Ada. Sekarang si penerima itu nggak bisa menerima LNG begitu saja. Enggak. Disiapkan dulu infrastrukturnya. Disediakan pelabuhan yang bisa menerima LNG. Setelah menjadi LNG, bisa dipakai nggak LNG langsung? Nggak bisa. LNG ini harus diubah jadi gas. Gas ini yang dialirkan ke pipa. Jadi infrastruktur untuk gas sendiri, Eropa untuk LNG belum siap. Makanya menggantikan yang 40% ini lewat LNG Qatar atau negara-negara lain butuh waktu untuk Eropa. Ini juga yang menjadikan kebutuhan belum tentu bisa dipenuhi yang 4,5% oil, sementara gas kalau ini di stop, masuknya ke Eropa lewat mana ini gas ini kalau itu LNG? Bentar lagi musim dingin dia. Sebentar lagi musim dingin. Pilih yang mana bisa sekarang? Kedinginan ya orang Eropa ya? Bukan kedinginan lagi. Bisa meninggal. Bisa ini isu kemanusiaan jadinya kalau dingin. Dinginnya bukan biasa-biasa dingin kayak kita ya pastinya kan dinginnya ya. Ya kalau mungkin yang pernah tinggal ya di negara-negara yang 4 musim, coba dibayangkan tinggal di rumah tanpa pemanas. Ya Allah. Ya. Nah ini yang kira-kira yang berperang inilah punya resources yang sangat besar. Nah sekarang kita masuk lagi apa resources yang lain? Oh kalau gitu kita percepat renewable energy. Ya itu benar. Ya kan? Geothermal kita punya banyak. Sekarang kita percepat. Coba ya. Krisis yang lain yang menanti adalah krisis chip, electronic component. Semiconductor. Apa hubungannya Rusia? Rusia punya gas-gas yang dibutuhkan untuk membuat pabrik chip. Di Eropa dan seluruh chip dunia. Chip itu dibikin lewat gas, pakai gas. Ya? Ada kebutuhan gas, bukan listriknya. Gas ya. Komponen buat boardnya. Buat bikin chipnya itu ya. Bukan hanya power untuk generate. Ada lagi di sana. Rumit ya. Nah, terus apa lagi? Rusia punya apa? Palladium. Buat apa tuh palladium? Nah, palladium untuk kendaraan-kendaraan kendaraan bukan listrik aja. Kendaraan yang kita sekarang mobil biasa combustion untuk engine combustion engine itu butuh palladium untuk apa exhaust systemnya, knalpot dan lain-lain. Itu dari Rusia. Itu banyak dari Rusia. Jadi negara yang berperang ini selain tadi dari sisi pangan, ini juga sisi energi, tambang,
tambah. Jadi ini bukan soal perang ya, tapi siapa yang berperang ya. Nah, tapi menarik dari penjelasan itu ya, kalau yang saya tangkap kan sebetulnya kenapa ada gangguan 4% itu karena blokade ekonomi ya, sanksi ekonomi ya. Itu ya, satu sisi. Satu sisi dalam arti mungkin ini sebenarnya masalah politik kan. Jadi sebetulnya ya negara barat ngasih sanksi ke Rusia, kalau nggak ada sanksi itu kan 4% mungkin tidak terganggu gitu. Nah ini mungkin Pak Eko, itukah yang membuat ini nggak selesai-selesai karena ini udah merembet kemana-mana, ini bukan sekadar historis Rusia Ukraina, ini udah geopolitik bahkan politik yang ngejelimet itu gitu. Apa itu yang terjadi? Ya betul, tadi penjelasannya betul bahwa ini yang sering saya tulis ya, itu sebagai apa petrostate ya, aggression of petrostate. Jadi memang ada sebuah teori yang menjelaskan negara-negara yang PDB-nya itu disumbang lebih 40% dari minyak atau gas, itu cenderung agresif gitu mereka. Ya? Dan itu kalau menimbulkan perang, ya, menimbulkan perang, konflik, itu bisa mengguncang dunia. Tadi historisnya bahwa pada tahun 73 kan ada perang Yom Kippur, ya, Israel dengan negara Arab. Negara Arab ini kan punya dulu AOPEC, ya, khusus negara Arab, dan kemudian OPEC. Ini dua institusi lembaga internasional untuk pengekspor minyak. Nah kita ada di OPEC waktu itu, saat itu. Jadi kita memang punya kelebihan itu. Nah ketika terjadi embargo itu hampir sama seperti yang terjadi sekarang. Bahkan sampai 300% lebih kenaikannya dari BBM itu. Nah tapi juga ada negara-negara yang berperang, misalnya kayak perang Vietnam, itu nggak menimbulkan efek efek krisis, misalnya krisis energi atau krisis pangan dan sebagainya. Jadi hanya sifatnya bisa dilokalisir lah, regional itu. Nah itulah saya memberikan penekanan bahwa ketika negara besar, terutama negara-negara yang punya, yang tadi saya katakan sebagai petrostate berperang, itu memang dampaknya luar biasa. Itu. Nah memang upaya negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sekutunya di Eropa, salah satu cara juga mereka kemudian melakukan, selain persiapan semuanya, membantu secara langsung senjata, kemudian kan ke Ukraina, mereka menggunakan sanksi ekonomi. Nah, artinya satu sisi karena mereka melihat bahwa Rusia tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Chandra itu menggunakan energi sebagai senjata. Gitu loh. Nah ini mereka menggunakan itu. Transaksi dan sebagainya sudah mereka kunci semua. Kira-kira begitu. Sehingga harus terpaksa kemudian misalnya untuk memperkuat rubelnya, mereka Rusia sekarang kalau berdagang mereka harus ingin kayak diasingkan ya, jadi paria gitu, dipinggirkan dari Rusia, dikeluarkan dari sistem itu. Itu efeknya jangka panjang, itu susah ya itu. Selain jangka panjang, sekarang sudah menggerus PDB mereka sudah. PDB Rusia? Pasti itu, pasti itu udah jatuh ke titik mungkin paling rendah sekarang, sudah sampai 10% lebih menggerus itu. Nah itu yang memang dimaui ya. Cuma kan tadi problemnya yang juga belum dijelaskan Mas Chandra, dengan dikunci itu ya, seolah-olah bahwa ini akan memperlemah gitu loh, dari aspek produksi, distribusi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat peta pipeline-nya mereka hari ini, Rusia itu, mereka sudah membangun, sudah selesai tuh sampai ke Cina, yang hampir 3.000 km tuh. Udah operasional. Udah operasional. Jadi misalnya tadi kehilangan 40%. Pindahin aja sih. Iya, mereka udah pindah ke situ. Dan jangan lupa misalnya untuk crude oilnya juga India. Dibeli India Cina. Iya. Jadi sikap negara-negara besar yang punya hak veto di NATO itu kemarin sudah kelihatan tuh. Mereka yang paling tidak abstain atau kemudian memberikan pernyataan mendukung Rusia, mereka dapat kelimpahan diskon dari kan itu. Uni Eropa Hungaria pun ragu-ragu ingin ikutan. Hungaria, apalagi mereka Hungaria ini meskipun masuk NATO, tapi kemudian sikap dari presiden yang cukup populis, mereka ya sedikit main mata. Banyak negara yang banyak seperti yang itu, main mata. Karena tadi ketergantungan tadi. Nah,
Kalau kita bicara main mata dan lain-lain, ya, gimana tuh? Kita harus melihat ini sebagai krisis kemanusiaan. Ya. Mau membiarkan rakyatnya kedinginan dan mungkin berakibat fatal, atau dia menyelamatkan dengan cara yang tadi dikatakan mungkin membeli bukan dengan pasar yang memang sudah sudah ada sebelumnya lewat yang dinamakan dengan backdoor lah, jalur di belakang. bawah meja atau di jalan belakang gitu ya. Artinya apa? Ada sense of crisis yang dipunyai oleh para pemimpin di negara-negara yang membutuhkan energi tersebut. Saya harus menyelamatkan rakyat saya. Harus. Apakah kemanusiaan di atas politik atau politik di atas kemanusiaan? Ya, itu yang saya kira yang sekarang dilakukan. Karena satu hal ya, selain aspek kemanusiaan juga sebetulnya banyak para pemimpin juga takut sebetulnya, sangat takut ya. Takut itu artinya apa? Bahwa pengelolaan energi ini kan selalu inline dengan gejolak sosial. Ya, termasuk kemudian juga pangan. Ya. Nah, beberapa negara sudah mengalami itu ya. Sudah. Meskipun tidak kelihatan ya. Pakistan kemarin Perdana Menterinya juga turun. Itu tidak hanya aspek degradasi demokrasinya, tapi juga mereka sudah sangat tergantung dengan kebutuhan fossil fuel ya, bahan bakar fossil fuel itu. Sri Lanka juga begitu. Sudah bangkrut, declare, mereka udah declare. Nah, oke, tadi ini saya lanjut ke Pak Chandra soal politik dan kemanusiaan ya, sebagai Pak Wamen, Pak Wakil Menteri pasti paham nih dilema politik dan kemanusiaan. Untuk Indonesia ini gimana? Ini isu politik kah? Isu ekonomi bisnis kah? Isu kemanusiaan atau apa? Yang tadi kita bahas. Kenapa kita harus peduli ini? Dia berkelindan semua. Semuanya. Semua. Kalau kita bicara politik energi, itu berkaitan dengan geopolitik, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan komersial. Ya, tiga ini selalu dia berkelindan. Tidak ada, saya punya teknologi yang bagus bisa mendevelop lapangan migas menjadi. Ingat dulu, ini teknologi dari mana? Belum tentu itu bisa digunakan di negara tersebut. Ini salah satu contoh ya, politik membatasi teknologi. Ya. Juga komersial, Anda punya produksi, belum tentu Anda bisa jual karena ini isu komersial. Menguntungkan ya, secara komersial. Jadi gini, kalau kita balik kembali, saya lebih melihatnya penyelesaian krisis Rusia sama Ukraine ini lebih kepada aspek kemanusiaan. Itu yang jadi landasan. Itu yang menjadi landasan siapapun yang akan mendamaikan itu. Karena apa? Di belakang itu ada energi, ya, krisis energi yang akan bisa menjadikan kemanusiaan manusia yang hidup sekarang itu bisa terganggu. Ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit geopolitiknya. Geopolitiknya ya. Taruhlah misalnya kita kan nggak tahu nih, saya juga nggak pernah ngobrol dengan Presiden Amerika dan bahwa perang ini akan berlanjut lama, misalnya. Artinya apa? 4,5% tadi kebutuhan minyak dunia yang terganggu tadi, OPEC bisa memenuhi 2%, ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalau boleh, sebenarnya ada. Ya. Apa tuh, ya? Lebih soft. Ya. Satu adalah perjanjian nuklir Iran, ya, yang selama ini Iran disanksi, tidak boleh mengekspor juga minyaknya. Dia punya spare capacity 1,5 sampai 2 juta, bahkan sampai 2,5 juta barrel per day. Udah 2,5% itu ya? Itu sudah 2,5% sendiri. Ya, kalau 2,5% ada kemungkinan spare capacity masuk ke market. Ya. Arti digabung dengan dari Arab Saudi, UAE dan Kuwait, ya, kemungkinan besar market akan sedikit melunak melihat adanya kemungkinan produksi dari Iran suplainya masuk ke market. Jadi minyak Iran tidak lagi lewat backdoor lagi. Ada juga minyak Iran yang mungkin lewat backdoor ya. Nah, apalagi yang mengontrol bahwa misalnya deal ini bisa dipercepat dan selesai, salah satunya ada di Presiden Amerika. Itu dari geopolitiknya. Yang kedua yang bisa diperbaiki lagi adalah untuk mendinginkan market yang bergejolak ini, mencabut sebagian embargo
terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Venezuela. Ingat, Venezuela cadangannya jauh lebih besar daripada Arab Saudi, cadangan minyaknya. Kalau itu embargo bisa dicabut, itu embargo Amerika juga. Amerika juga. Ya. Kalau ini bisa dicabut, artinya apa? Market akan melihat akan ada supply dari Venezuela dan Iran yang bisa memenuhi kebutuhan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Okay. Jadi kuncinya ada di mana? Kalau gitu, Amerika mampu nggak ya Presiden Amerika, misalnya ya kalau kita berandai-andai ya, bahwa kita katakan ini krisis kemanusiaan. Udah ada sebetulnya barangnya ya. Udah ada barang. dan sebetulnya sudah tidak hanya sudah ada. Artinya apa? Sebenarnya perang ini juga ya mendorong Amerika itu untuk berkawan lagi dengan musuh-musuhnya gitu loh. Kira-kira tadi begitu. Kira-kira betul. Itu menarik. Nah, cuma memang sudah dilakukan itu. Lobby-lobby itu sudah sejak mungkin sedang dilakukan. Sudah. Sejak seminggu setelah pasca perang. Kemudian Badan Energi Internasional membuat semacam review ya. Dan sebetulnya kayak Badan Energi Internasional dibentuk dulu adalah pengalaman dari krisis energi tahun 73 itu. Nah, mereka sudah memompa itu, tapi nggak cukup yang tadi kebutuhan itu. Nah, makanya mereka berupaya memberikan jalan persis seperti yang disampaikan untuk melobi Iran, Venezuela, tapi sampai hari ini belum. Oke, menarik Pak Chandra. Jadi kalau dari penjelasan Bapak, Presiden Biden ini bisa menyelesaikan ini. Nah, sekarang kita tahu Presiden kita, Pak Jokowi, sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Nah, sebetulnya apa yang bisa Pak Jokowi lakukan kalau Pak Biden lakukan? Tadi sudah dijelaskan apa yang dia bisa lakukan. Dekati Iran, Venezuela. Nah, apa yang bisa dibawa Pak Jokowi ke Presiden Putin dan Presiden Zelensky ini? Atau bahkan juga ke orang-orang kelompok Presiden G7 ini? Dari sisi energinya, ya kita sudah tahu bahwa ini akan berakibat kemungkinan besar ke krisis kemanusiaan. Ya. Nah, dari sisi dalam negeri Pak Jokowi sendiri, yaitu Indonesia, kita lihat ya, impor crude kita, ya, crude atau minyak mentah yang digunakan buat kilang-kilang kita, itu bisa sekitar berapa ya? 300 barrel per day. Impor BBM kita bisa sekitar 600.000 barrel per day. Jadi totalnya itu sekitar berapa? 900.000 barrel per day. Kebutuhan kita 1,4 ya, juta barrel per day. Produksi crude kita dalam negeri itu 600 sampai 700.000 barrel per day. Ya, makanya karena kapasitas kilang kita 1 juta barrel per day, produksi crude kita 600-700.000, maka perlu impor crude 300.000. Oke, masuk akal ya. Kemudian crude kilang kita menghasilkan BBM 800.000, sekitar 800.000. Kebutuhan BBM kita 1,6, maka kita impor BBM sekitar 600.000 barrel per day. 600.000 barrel per day ditambah crude misalnya 300.000 barrel per day, taruhlah 1 juta yang untuk gampang aja. 1 juta. Kalau harga minyak $100 kali 100 juta kali 1 juta berapa? Per day kita harus mengeluarkan uang untuk mengimpor namanya BBM tadi. 100 juta dolar per hari. 1 juta itu berarti 1 triliun. 1 juta 1,5 triliun per hari untuk beli BBM. Untuk beli BBM. Untuk menghasilkan BBM lah. Karena kita juga dan jualan ya. Ya. Ini berakibat nggak kepada kekuatan fiskal kita membangun? Iya. Subsidi akan membengkak. Nah, ini dari sisi kepentingan kita di dalam negeri untuk berbicara kepada dua presiden ini. Kita impact-nya besar loh. Ya. Nah, message selanjutnya adalah seperti tadi, message kemanusiaan, message energi, ya. Ini kedepannya ini bahwa dua negara ini adalah negara yang mempengaruhi kalau boleh kita hajat hidup orang di mana-mana. Seluruh dunia. Anda akan mempertaruhkan itu apa?
Ya. Oke. Itu kira-kira poin-poin ini. Nah, ngomongin soal subsidi nih, sekarang memang katanya sudah sampai 500 triliun ya, sudah dihabiskan. 520 triliun. Kemarin Bu Sri Mulyani ya. Pak Jokowi pernah disebut di media massa katanya bagaimana dengan efisiensi PLN dan Pertamina. Nah ini sebagai Pak Eko Komisaris PLN mungkin bisa kasih gambaran real di lapangannya apa sih yang terjadi? Ya tadi sebenarnya kita saling menyambung aja bahwa supaya nanti bisa sampai ke situ ya. Nah kebutuhan kos produksi untuk listrik ini kan salah satunya variabelnya kan emisi ya, crude oil tadi. Nah tentu kita mengikuti asumsi dari APBN kan. Nah kalau kemudian, jadi listrik ini butuh minyak, butuh gas untuk bikin listrik gitu kan. Dan asumsinya kan pakai APBN kan. Pakai BBN bayar belinya itu. $63 itu. Dolar yang sekarang kira-kira sudah 120 lebih. Iya 120. 2 kali lipat ya. Ya untuk Brent ya. Nah tentu ini kan harus kalkulasi kembali. Ada penyesuaian, kira-kira ada penyesuaian untuk itu. Nah oleh karena itu dari melihat angka itu aja sudah ada upaya pembengkakan di biaya kos produksi itu, sehingga ketemu tadi pelanggan-pelanggan itu kan memiliki tarif yang berbeda. Ya, ada kelas-kelasnya ya. Ada klaster-klasternya yang berbeda. Nah memang pemerintah akan masih mensubsidi khususnya untuk yang golongan 450 dan 900. Kenapa itu masih perlu disubsidi? Ya, karena juga kalau mereka jatuh, ya, artinya ekonomi mereka jatuh dengan harga listrik yang misalnya naik, tentu mereka akan lebih sulit lagi untuk misalnya membuat ekonomi rumah tangganya hidup, kira-kira itu, dan kemudahan berusaha mereka. Efeknya kemana-mana listrik naik. Yes. Oleh karena itu sebetulnya harga per kWh ini kan sebenarnya sudah naik lebih sekian tahun yang lalu sebenarnya. Dari sekarang yang kira-kira 1.400 lah, kita katakan 1.400. Nah sementara kalau kita berlangganan misalnya itu kan sebetulnya itu sudah naik ongkos produksinya. Nah oleh karena itu salah satu efisiensinya kemarin PLN menetapkan otomatis tarif adjustment, jadi penyesuaian otomatis untuk yang golongan 3.500 ke atas. Ya, jadi artinya apa? Bahwa di satu sisi ada momentum, ya, tapi di satu sisi juga dalam pelayanan listrik itu orang tidak usah kemudian mengukur pada kapan pemerintah akan menaikkan dan sebagainya. Tapi itu secara otomatis ketika kemudian crude oilnya turun juga ini akan turun. Ini menyesuaikan karena evaluasinya 3 bulan sekali. Ya. Harga pasar aja gitu dia akan ikut harga. Ya. Itu satu faktor ya untuk efisiensi. Nah faktor yang kedua yang dilakukan adalah tentu kita yang sekarang ini over kapasitas ya, over supply, terutama di Jawa Bali. Nah PLN sekarang tapi sudah melakukan upaya-upaya untuk meng-create demand, jadi meningkatkan demand. Nah supaya kemudian mereka terserap, ya, Dan banyak upaya yang dilakukan oleh PLN itu, termasuk kemudian membangun ekosistem mobil listrik, kemudian sekarang ini kompor induksi yang berbasis listrik dan sebagainya, supaya semuanya memang terserap ke situ. Ya. Kemudian penggantian misalnya soal solar, ya, dengan program agriculture electrifying ya di sektor-sektor pertanian, peternakan dan sebagainya, sampai kemudian misalnya di beberapa istilahnya tempat pelelangan ikan atau sandar kapal-kapal perahu-perahu nelayan itu sudah dibangunkan charging station untuk nelayan-nelayan supaya tidak menggunakan solar lagi, tapi mereka juga menggunakan listrik. Nah itu saya kira satu upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN untuk mengefisiensikan, dan di satu sisi kemudian penyerapan dari kelebihan listrik PLN itu juga bisa dilakukan. Nah artinya apa? Bagi kami tentu
ini adalah juga momentum untuk melakukan transformasi dari BBM ke listrik. Gitu. Oke. Nah itu yang kemudian kita belum bicara soal sebetulnya tadi dengan krisis ini soal masalah ketahanan energi. Kita mau kemana arahnya sebetulnya? Apakah kita mau ke renewable? Atau kemudian coba meskipun masih listrik kita masih di-generate dari istilahnya batu bara secara mayoritas, secara dominan, tetapi paling tidak kalau kemudian kelebihan ini bisa terserap, itu satu penyerapan terjadi. Yang kedua sebetulnya listrik dengan misalnya kayak BBM tentu emisinya akan lebih ringan ya. Dan beberapa teman-teman petani yang menggunakan beralih ke listrik dari genset itu hampir 60% mereka bisa melakukan efisiensi. Nah inilah yang kita ke depan harus betul-betul, meskipun kita paham ya antara antara yang kanan dan kiri ya, terutama bukan kanan kiri lah, tetangga sebelah itu kan sebetulnya saling sama-sama kantong kanan kantong kiri dari BUMN. Tapi kan ini harus memperhatikan sebenarnya kondisi hari ini dan kondisi ke depan untuk misalnya melakukan upaya ketahanan energi kita. Jadi harus gitu kan. PLN siap lah ya ini untuk sedang masa transisi juga sudah PLN dan ini sudah dilakukan dan mungkin bisa. Ya dan momentumnya sekarang ini jadi. Nah, misalnya kayak presiden ya. Sebenarnya presidennya sudah mendahului sebelum ada perang sudah misalnya membuat transisi energinya udah. Ya. Paling tidak ke listrik dulu. Misalnya angkutan massal, KRL dan sebagainya. Ya. Sekarang kan sudah dimulai dengan basis listrik di Jogja kemarin dia melakukan itu. Itu adalah proses ke depan sebetulnya. Oke, listrik kayaknya sudah di-handle nih, sedang menuju perbaikan yang efisien ke depannya. Saya kira harus ke situ. Harus sudah ada. Subsidi BBM gimana Pak Chandra? Subsidi BBM ya, nah, gini, kita harus paham dulu ya, berapa sih harga keekonomian dari BBM tersebut? Ya. Bener nih ya, jadi berapa sebetulnya yang wajar harga di SPBU itu? Gitu. Kira-kira gitu ya? Menarik ini. Ini menarik nih, ini menarik. Kira-kira. Oke, kita hitung. Semuanya bisa menghitung. Kita hitung sama-sama. Kita lihat ya. Kira-kiranya seperti ini ya. Kalau harga crude Brent ya. Brent itu minyak mentah nih, $120 per barrel. Kemudian dimasukkan ke kilang untuk jadi BBM karena crude belum tentu bisa masuk menjadikan di mobil kita masih bisa. Harus diolah dulu di kilang. Nah, ongkos kilang itu bisa $8 sampai $10 per barrel atau kita ambil 10% lah dari harga crude. Kalau $120, 10% $12, maka harga BBM yang keluar dari kilang itu adalah $132 per barrel. Ya. Itu baru di kilang, keluar kilang. Nah, keluar kilang dia perlu ditransport pakai kapal, pakai tangki mobil, pakai penyimpanan dan lain-lain, ada kosnya. Pasti. Ya, itu mungkin ya sekitar bervariasi ya. Nah, kalau kita ngambil ballpark atau angka besarnya aja lah. Ya. Nanti kalau saya ini kan Pertamina ya. Tapi kan pernah di Pertamina juga. Menarik nih, sahabat kita. Kita jadikan $132 dari kilang dulu. $132 dikalikan 14.500 itu kurs dirupiahkan. Oke, ini saya hitung ya. 14.500 ya. Nah, dibagi 159 itu satu barrel itu equal dengan 159 liter. 12.000 per liter itu baru keluar dari kilang. Ya. Ditambah ongkos distribusi, ditambah SPBU. Nah, tanpa SPBU, tanpa ongkos-ongkos tadi, tambahin pajak dulu. PPN sekarang 11% dari 12.000. 12.000. Jadi 1.200 berarti 13.200. Oke. Nah, 13.200 baru dari kilang itu keluar tanpa PPN, tambah PPN. Kasih pajak udah diambil. Apalagi ini sekarang? Nah, sekarang baru ongkos penyimpanan. Oke. Ya. Keuntungan dari SPBU. Ya. Dan juga ongkos distribusi dan transmisi ini tentu ada keuntungannya juga.
Di truk-truk tangki yang di jalanan itu. Tangki itu kan ada biayanya. Ada biayanya, ya. Bannya, bensinnya juga. Ya, kan kita tidak membeli BBM itu ke kilang. Ya. Kita membelinya ke SPBU. di SPBU. SPBU ada kosnya. Ada kos harus dibangun, ada IMB-nya, macam-macam. Ada orang yang ada bekerja orang di sana. digaji. Oke. Kalau listrik ada susut jaringan. Saya nggak tahu ini ada susut kan. Oke, jadi berapa tuh kira-kira? Kita udah di 13.200. Plusnya itu tergantung dari ada Pertamina, ada Shell, ada segala macam. Nah, disitulah terletak ininya efisiensi, apakah efisien apa tidak si produksi di perusahaan itu ya. Di perusahaan minyak tersebut. Makanya harganya bisa beda-beda. Ya. Kenapa di Pertamina lain, di Shell lain, di BP lain gitu ya. Itu efisiensi masing-masing. Efisiensi termasuk ongkos transmisi, distribusi, ongkos di SPBU, dan juga bagaimana dia mendapatkan BBM tersebut. Apakah dari kilang sendiri atau lewat trading yang harganya mungkin beda 5 bulan yang lalu. Oke. Ya. Oke. Nah, tapi basicnya tanpa ada distribusi dan transmisi sudah 13.200. Tanpa distribusi tanpa. Yep. Nah, yang ada di market itu adalah RON 92. Yang namanya kalau di Pertamina Pertalite atau premium itu tidak diperdagangkan secara internasional. Dia RON-nya oktannya turun ya, bukan 92. Ya, kalau premium di 88 ya. 88. Nah, kalau Pertalite berapa? 90 ya? 90. RON-nya oktan lah ya. Oktan. Ya, oke. Ya. Nah, jadi kalau masyarakat ingin melihat dari pajak, angka perolehan, ongkos kilang, 3 itu aja, itu bisa hitung sendiri. Silahkan dirasakan sendiri. Bandingkan dengan harga di SPBU sekarang berapa? Ya, ingat ya, ini belum distribusi. Belum ya. Ya, dengan kapalnya, dengan segala macam. Nah, itu ya tergantung merek per merek. Tergantung beda-beda ya, beda merek. Oke. Nah, tinggal dihitung aja kebutuhan kita berapa sehari. Ya. Kebutuhan kita sehari 1,4 juta barrel per day BBM. Ya. Artinya apa? Termasuk solar, termasuk Pertalite, semuanya. Pertamax semua. Ya. Itu 1,4 juta barrel. Nah, ada lagi on top of that itu adanya LPG. Itu belum termasuk LPG. Ya. Berapa besar kalau LPG 3 kg sekarang yang ada komponen subsidinya, ya, ada yang dinamakan dengan CP Aramco. Jadi harga market untuk LPG. Sekarang harganya udah berapa? Ya, dan berapa per kilogram subsidi untuk LPG? Ya. Dan itulah totalnya kira-kira yang mungkin ya LPG plus BBM plus listrik itu yang 520 triliun itu. Ya, kalau balik lagi ke BBM dulu sebelum, jadi ya 13.000 tambah ini hitung-hitungan saya aja nih ini. Kemarin saya ngisi mobil ya 16.000, enggak cuman 3.000 ya, cuman berapa itu? 3% gitu. Jadi ya menurut saya sih masih masuk akal gitu ya, maksudnya nggak tahu. Emang segitu kurang lebihnya gitu dibandingkan dengan di luar negeri ya. Kalau kita lihat di berita-berita yang jauh berkali-kali lipat, bisa saya bilang mungkin BBM di Indonesia termasuk murah. Betul. Apa bisa dibilang begitu atau gimana? Tergantung negara per negara. Eropa ya, komponen pajak Eropa kita kan PPN 11% kita. Eropa selain ada pajak yang sendiri dari VAT (value added tax-nya), juga ada pajak dari sisi karbonnya. Oh ya, itu dibebankan ke konsumen. Dibebankan konsumen, itu besar. Ya, nah itu bagaimana dengan Texas ya? Saya kebetulan berapa minggu yang lalu di Texas. Harga di Texas untuk mungkin RON 92 kali ya comparable-nya itu sekitar $5 per galon. $5 per galon. Nah, coba mau dihitung juga ya. Ya, berapa tuh rupiah per liternya? 5 galon itu berarti 1 galon 3,8 liter ya kira-kira ya. Kali 5 ya? Ya, enggak 5 galon. 1 galon $5. Ya. Berarti 5 dikali 14.500 dibagi 3,8. Bagi 3,8. Iya. Berapa per liter?
19.000. Oke. Ya, masih pelayan murah, apa? Masih murah Indonesia. Masih murah di sini. Ya. Dan kita bukan penghasil BBM yang 3 besar yang tadi disebutkan, Artinya tapi kita bisa menikmati BBM murah, sesuatu yang luar biasa. Coba, bagaimana Texas dibandingkan California? California lebih tinggi lagi. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ya, kalau di Texas $5, mungkin California $7. $7. Oke. Mungkin komponen itu, komponen apa, carbon tax itu. Nah, ya. Tapi itu, saya pikir ini, saya orang awam ya, jadi tetap murah, apa ini karena subsidi? Kalau harga keekonomian seperti yang tadi saya bicarakan, ya, kita bandingkan mungkin ya dengan Shell atau BP yang di market sekarang berapa mereka jual, ya. Masih di oke. Itu kira-kira saya nggak tahu berapa BP atau Shell sekarang, mungkin di 19.000 ya. Iya, 19. Paling mahal 19.000. Comparable dengan itu udah 98 kayaknya ronnya. 98 ya? Itu udah 98 segitu. Oke, menarik. Jadi ya kalau dibandingkan dengan biaya di luar negeri sebetulnya kita masih bisa bernafas lah gitu ya. Tapi ini ada tren akan membesar juga. Oke, jadi dari diskusi ini saya pikir Pak Jokowi ini punya 2 tantangan. Krisis energi dan pangan tidak terjadi di Indonesia dengan efisiensi di PLN, di industri migas kayak tadi itu yang disebutkan, dan juga langsung berusaha menyelesaikan di akar permasalahannya yaitu perang Ukraina-Rusia dengan mengunjungi Presiden Putin dan Zelensky gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa nih. Jadi ya dalam negeri diurusin, luar negeri urusan global diurusin. Ini sebagai mungkin Pak Eka sejarawan melihat ini semua, tapi itu realistisnya sih sebetulnya gitu kan. Sejarawan yang menerangi negeri. Coba terangi kita Pak Eka. Jadi begini, kita tidak merasakan atau apa ya, itu bahwa kita udah terpapar itu, ya kan? Udah positif kita. Sudah positif gitu loh. Cuman masih negatif PCR-nya. Nah, cuma memang tadi yang kita sampaikan, usulan-usulan dari Mas Archandra, terus teman-teman PLN juga melakukan efisiensi itu adalah kita merespon dampak itu supaya tidak gerusannya tidak langsung tajam gitu loh. Nah, kita udah terpapar itu. Nah, oleh karena itu maka langkah yang dilakukan oleh Presiden sekarang ini ya sebetulnya tidak hanya membawa misi Indonesia saja ya. Tetapi juga Undang-Undang Dasar kita kan jelas bahwa kita juga ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, tadi aspek kemanusiaan itu ada di situ sebetulnya. Nah, belum kemudian menghitung dampak-dampak yang sudah ada. Karena dari krisis energi tadi sudah diterangkan, dari krisis pangan, kalau kita lihat semua indeks ya, indeks FAO, Badan Pangan Dunia, kemudian IMF mengeluarkan laporan, Bank Dunia Juni ini mengeluarkan laporan tentang Global Economic Prospect, yang semua ngomong soal krisis pangan, kemudian juga resesi global. Dan ada hampir tadi 180 juta orang yang akan kelaparan. Ada 50, Presiden ngomong beberapa kali ngomong 60 negara akan mengalami kebangkrutan. Ya, dan menuju ke sana yang 40 kan. Nah, itu semua alarm itu didapatkan Presiden juga dari laporan-laporan dari lembaga-lembaga. By the way, Pak, Indonesia ada di mana itu 60 dan 45? Nah, Indonesia memang tadi meskipun sudah terpapar ya. Dan Presiden juga sering saya melihat kemarin beberapa kali roadshow di teman-teman relawan juga menjelaskan itu. Sehingga kita perlu hati-hati, kita perlu efisiensi dan sebagainya. Nah, kita memang kalau kita melihat makroekonominya, koreksi terhadap terhadap pertumbuhan juga sebenarnya tidak terlalu besar. Misalnya Bank Dunia kemarin juga menyatakan bahwa Indonesia di luar dari tadi 60 negara yang mengalami dampak resesi itu. Dan pertumbuhan kita juga masih diproyeksikan masih di angka 5. Hanya itu besar sekali itu dibanding negara lainnya. Ya. Nah, artinya itu. Tetapi ya dengan melihat tadi resiko fiskal tadi, salah satu untuk subsidi aja udah 520. Nah, pertanyaan kritis kita kan kemudian sampai seberapa jauh kita akan bertahan. Sementara perang tadi yang saya katakan di awal tadi
itu kan bayang-bayang kita belum kapan akan berakhir belum kelihatan ya. Malah kelihatannya eskalasi ya. Maka inilah kemudian momentum Presiden sebagai Presiden Indonesia, sebagai presidensi G20 dan sebagai champion dari krisis respon global yang dibentuk oleh PBB itu untuk melakukan misi kemanusiaan tadi. Saya sepakat tuh. Ini adalah diplomasi kemanusiaan untuk mencegah krisis global. Krisis kemanusiaan global. Iya, ya karena tadi ini satu sisi ya. Memang kuncinya tadi menurut saya penting bahwa meskipun dua ini berperang ya, Ukraina sama Rusia, tetapi kunci terkuat juga Amerika dan sekutu-sekutunya yang melakukan blokade ekonomi. Nah, tapi dalam kerangka ini Presiden juga paling tidak bisa melobi, kemudian menekan, dan posisi kita tadi saya katakan kita punya keuntungan besar ya. Keuntungannya adalah kita bersikap non-blok, ya, kemudian bebas aktif, yang bisa menavigasi semuanya. Nah kalau enggak kan ini nggak bisa diterima di satu sisi gitu. Tapi pintu masuk itu akan diberikan pada Presiden kesempatan itu untuk melakukan negosiasi. Terutama misalnya tadi yang saya katakan koridor pangan itu harus diciptakan, koridor keamanan kemanusiaan itu harus diciptakan. Jadi blokade-blokade itu harus bisa misalnya oke lah. Karena sebenarnya problemnya blokade itu kan di satu sisi misalnya di Laut Hitam, itu yang jalur pangan. Ukraina merasa kalau ini nggak dipasang ranjau misalnya, dia sudah selesai itu. Itu karena jalur pintu masuk. Makanya kemudian Rusia lewat timur kan itu. Nah, sementara kemudian Ukraina juga menganggap bahwa Rusia banyak merusak menggunakan tidak hanya senjata energi tapi senjata pangan itu, diblokade dan sebagainya, dicuri gandumnya dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita bicarakan. Jadi aspek yang paling penting soal kemanusiaan ini bahwa tidak hanya soal korban secara langsung ya, tetapi juga korban dampak ini. Yang tadi saya katakan 180 juta kira-kira. Nah ini kan satu misi penting ya, nanti termasuk artinya kepada dua negara ini untuk misalnya bisa menciptakan koridor aman, koridor pangan yang itu bisa dampaknya ke yang lain. Jadi memang ada bad luck, ada krisis yang bertubi-tubi, tapi Indonesia juga kebetulan dalam tanda kutip dapat tanggung jawab presidensi G20, dipilih oleh PBB, masuk ke global. Jadi seolah-olah dapat dapat semacam wangsit untuk ikut menyelesaikan krisis misi, global misi ini. Gitu. Betul. Misi yang sebetulnya bisa membawa Indonesia itu tampil ke lebih kuat lagi global. Di panggung global. Bisa menentukan malah, bisa menentukan. Saya kira kalau kita mau flashback sedikit ya, dalam misalnya konferensi Asia Afrika, non-blok dan sebagainya, kita bisa membawa misi itu juga gitu. Bahwa inilah juga momentum kita untuk kembali tampil dalam panggung ini fungsinya, kemanusiaan global. Kira-kira ini fungsinya sejarawan. Kita punya tugas sejarah untuk mengemban misi kemanusiaan ini. Kata-kata itu saya kira tugas sejarah. Ini kedepannya, ke depan kalau kita lihat, boleh nggak kita memprediksikan ke depan berdasarkan data masa lalu, jadi sejarah lagi ya. Nah, kapan ya krisis dunia ini yang mengakibatkan pasar modal, terutama di New York sana, S&P 500 misalnya ya, yang bergejolak karena sebuah peristiwa, ya. Biasanya pasar bereaksi setahun, kita lihat ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah krisis terjadi, pasti setahun. Umumnya setahun setelah terjadinya sebuah peristiwa itu ada umumnya positif, market itu naik kembali, merespon, ya, indeks itu naik kembali. Ada 3 peristiwa yang di S&P 500 yang di New York sana yang mengakibatkan setahun setelah terjadi krisis itu tidak naik. Yang pertama adalah krisis Suez Canal
terusan Suez tahun mungkin 60-an ya. 60-an ya. Yang kedua itu adalah embargo minyak Saudi ke Amerika. Karena perang. Ya. Itu mengakibatkan itu yang terbesar. Ini energi ya. Embargo energi, minyak ke ini. Ini yang paling besar dalam sejarahnya menyebabkan indeks negatif itu adalah ini. Yang ketiga negatif itu adalah 9/11. Itu yang terakhir. Perang Irak ya terjadi segala macam. Itu tidak mengakibatkan setahun kemudian market bereaksi negatif. Jadi yang market bereaksi negatif terbesar itu ada di mana? Energi. Yang tiga itu semuanya langsung efeknya ke energi. Benang merahnya itu. Kalau gitu kita agak pesimis juga dong kira-kira gimana ini? Kan ini terjadi dan katanya eskalasi juga gimana? Makanya sebelum ini damage ini permanen, yang kita khawatirkan damage yang permanen. Mungkin nggak permanen damage ini. Kita juga nggak tahu. Ya, apa yang dinamakan damage permanen? Ya, misalnya ladang-ladang gandum hancur, fasilitas port, pelabuhan, produksi dan lain-lain hancur. Nah, yang dikhawatirkan juga karena Rusia pemegang 4,5% ekspornya tadi yang pengaruhi. Kalau dia diembargo sekarang, ladang-ladang minyak mereka turun produksinya. Tidak mendapatkan suplai teknologi. Sewaktu damai ini, kita butuh minyak. Yang lebih lagi. Sementara Rusia tidak mampu mensuplai itu. Ini juga 4,5%. Oh ya, ada Iran. Kalau Iran deal tidak sampai. Kalau Venezuela juga. Nah, mampukah Venezuela, Iran atau Arab Saudi mengcover itu? Semoga mampu. Namun demikian, kalau Rusia, ladang-ladang minyak mereka terjadi penurunan produksi yang sangat tajam atau ditutup sumur-sumurnya karena embargo, mungkinkah mereka suatu saat nanti berapa bulan ke depan setelah masa damai memproduksikan seperti yang diharapkan? Kalau tidak, akan terjadi lagi kekurangan energi yang berakibat fluktuasi harga lagi. Jadi impactnya kalau damai pun, kalau nggak terjadi permanent damage, kerusakan yang permanen, nah ini harus dijaga. Timing ini sangat penting. Luar biasa ini. Jadi kalaupun damai, ini efeknya bisa jangka panjang dan bisa lebih buruk malah buat kita ya, karena krisis energi. Nah, itu yang terjadi sebenarnya dalam krisis 73 ya. Meskipun itu selesai 74, tapi dampaknya masih sekian tahun lagi. Gitu loh. Nah, ini apalagi yang unpredictable gitu. Betul. Nah, itu masih kelipatan lagi gitu. Nah, ini bukan dalam rangka menakut-nakutin, tidak. Kita harus paham situasi. Paham ini yang namanya ladang minyak, ladang gas itu kalau ditutup, kalau ini teknologi nggak ada investasi lagi, dia turun blok. Dan nyalainnya nggak segampang nyalain. Iya. Nah, ini nyambung kan, berarti bahwa misi presiden ini kalau kita mau mungkin ini closing ya. Jadi membawa misi penting sekali untuk paling tidak sekecil apapun hasilnya ya. Itu bisa mengurangi dampak yang akan timbul. Nah, memang kalau soal penghentian konflik ini kan saya kira ini tinggal kesadaran dari para pemimpin dunia, terutama para negara-negara G7, kemudian juga Putin, untuk kemudian sama-sama lah memikirkan masa depan dunia ini yang baru saja pulih, kemudian dihadapkan lagi oleh krisis baru. Belum lagi kita bicara soal iklim, perubahan iklim. Iya, karena kemudian kembalinya misalnya negara-negara Eropa ke coal misalnya untuk ketahanan mereka dalam jangka punya efek itu punya efek besar. Saya kira itu topik lain ya. Oke Sobat Fobi, keadaan ini yang penuh ketidakpastian ini mengingatkan saya pada saat di awal pandemi dulu. Pandemi baru terjadi, semua negara panik. Nggak tahu harus bagaimana karena nggak ada pengalaman bagaimana menghadapi pandemi.
Tapi di tengah kepanikan itu, Pak Jokowi punya visi yang sangat jelas bahwa kunci dari pandemik ini adalah penyediaan vaksin. Negara kita bukan penghasil vaksin, tapi alhamdulillah sekarang rakyat kita ratusan juta sudah divaksin lebih dari 2 kali. Nah, mungkin sekarang pun itu harapan saya, karena saya harus terus optimis sebagai filosofi Robi. Meskipun kita bukan 3 besar penghasil energi, kita tergantung gandum pada negara-negara lain, tapi justru mungkin Pak Jokowi punya visi yang lain dari yang lain, yang bisa meluluhkan hati para pemimpin dunia seperti Presiden Putin, Presiden Zelensky, dan bahkan Presiden Amerika Joe Biden. Itulah harapan kita, semoga misi Pak Jokowi di Eropa kali ini menyelamatkan Indonesia dari krisis multidimensi energi, pangan, kemanusiaan, dan bahkan menyelamatkan dunia dari penderitaan yang berkepanjangan. Kita tunggu hasil dari diplomasi khusus Pak Jokowi ini sambil kita terus optimis tapi tetap rasional. Terima kasih Sobat Fobi, sampai jumpa di dialog Fobi selanjutnya yang tidak akan kalah menariknya. Terima kasih.